Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu, di mana dalam acara yang akan kita jelang yaitu teori indoor dan outdoor. Untuk itu kepada seluruh peserta silakan persiapkan untuk yang membuat catatan silakan mau dicatat tidak apa-apa ataupun diingat ataupun didokumentasikan. Dan sebelum kita mulai acara kita bikin semangat dulu dengan sebuah yel yaitu BSGC maju, BSGC luar biasa. Ya mulai, BSGC, BSGC. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu teori indoor dan outdoor. Dan kami persilakan untuk narasumber dan acara dilaksanakan sesuai dengan yang perlu kita laksanakan pada siang hari ini. Tepuk tangan untuk Cak Dodot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari BSGC, juga ada dari perwakilan JAS yang sudah menyempatkan waktu untuk bertatap muka, berkunjung di kesempatan kali ini. Mungkin untuk kesempatan pagi kali ini, adapun nanti apa aja yang perlu untuk teman-teman pertanyakan, untuk teman-teman gali. Mari kita gali-gali bersama, kita pelajari bareng-bareng bahwasanya di sini sebenarnya itu banyak banget teman-teman ini udah pada jago, udah pada pinter-pinter semua teman-teman. Cuman paling ya. Ini. Yang bikin kisruh orang ini. Sebelum melangkah lebih lanjut untuk nanti barangkali ada session tanya jawab. Mungkin sedikit bercerita apa sih yang namanya sound itu, kenapa harus dengan sound system, kenapa enggak sound aja atau sound audio. Terus kalau udah ada sound system, kenapa harus ada itu bahasa mixing dan lain-lain. Mungkin di sini bercerita pendek bahwa yang namanya sehubungan dengan penataan atau tata audio yang dinamakan dengan sound system itu memang perlu dan itu wajib. Karena tanpa tata sistem yang baik, kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik dan maksimal juga. Dalam arti sebuah nilai maksimal itu bisa kita dapat, bisa kita capai, itu tanpa harus bunyi yang keras. Apalagi sampai gede-gedean. Itu yang dinamakan dengan maksimal, dengan sistem yang benar. Nah sedangkan untuk gambaran mixing sendiri itu, apa sih itu mixing? Mungkin dari teman-teman udah banyak yang mengetahui, sudah banyak yang paham. Oh mixing ini seperti ini. Nah nanti untuk ke belakang mungkin nanti bisa untuk kita tanya jawab. Apa keluhan-keluhan teman-teman, kendala-kendala yang dialami ketika di lapangan. Entah itu mulai dari komponen yang dipakai, mulai speaker dan lain-lain sampai tata sistem. Monggo nanti bisa dibicarakan bareng-bareng, kita gali bareng-bareng. Dan sebenarnya kalau untuk saya pribadi ini masih banyak banget kurang. Banyak banget sekali kekurangan. Dan mungkin banyak juga yang saya itu belum tahu dan mungkin enggak tahu sama sekali. Itu masih banyak banget. Makanya untuk kali ini session sharing ini ayo bareng-bareng
kita berbagi sama-sama untuk gimana caranya. Apapun itu yang kita pakai, apapun yang kita gunakan, seperti di awal tadi yang dibicarakan dan diungkapkan oleh perwakilan dari panitia bahwa yang kita butuhkan itu SDM, sumber daya manusia. Gimana cara kita untuk memaksimalkan semua itu demi meraih yang namanya sebuah nilai maksimal. Nah, maka dari itu tidak usah terlalu panjang untuk mungkin kata pembuka. Barangkali mungkin mau segera untuk dimulai agar waktu yang diberikan ini bisa seluas mungkin, bisa seleluasa mungkin. Barangkali dari teman-teman ini tadi berangkat udah ada yang ngumpulin pertanyaan, udah bawa catatan buku. Pokok bukan buku utang ya. Buku pertanyaan. Monggo mungkin untuk bisa dimulai, barangkali ada sebuah pertanyaan, ada sebuah cerita yang itu mungkin nanti bisa untuk kita pecahkan bareng-bareng, monggo disilahkan. Mungkin ada mikrofon yang bisa ke sana. Iya, ini masalahnya sessionnya session sharing, tanya jawab. Ini kalau nggak ada yang tanya langsung ditutup. Nanti cuma saya yang ngomong. Oh, masih malu-malu. Padahal ini kalau pegang mikrofon, pakai soundnya sendiri kalau di rumah, kalau di hajatan, kalau nyoba itu kencang. Jek, 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 jek. Lama, kadang dipakai nyanyi juga. Tapi kalau suruh tanya, malu. Nanti giliran temennya tanya tuh, nitip tanya dong, nitip tanyain sekalian. Tanya biar saya kenal. Nanti kalau saya nggak kenal, saya kalau lewat sini, wah bisa di portal jalan. Nggak boleh lewat saya, nggak kenal soalnya. Kalau kenal kan enak bisa mampir. Monggo silahkan, mungkin dari entah itu dari penataan atau dari keluhan teman-teman yang mungkin sering sekali, sering banget dialami. Entah itu ketika hajatan, ketika merevisi atau ketika mau riset sendiri di rumah. Dengan pergantian komponen, pergantian box, apapun itu. Monggo silahkan barangkali dari teman-teman itu ada yang mengalami kesulitan yang mungkin sampai saat ini belum terpecahkan atau belum menemukan sebuah jawaban. Mungkin barangkali saya bisa menjawab, nanti saya jawab. Cak, biar ada penariknya sekalian door prize aja. Biar nanti pada kepingin bertanya gitu. Oh gitu. Itu. Berarti saya yang tanya dulu. Mau tanya ataupun ada dari peserta yang bertanya, silakan. Nanti Cak Dodot yang menentukan ini bagus nih atau enggak dan berhak untuk mendapatkan satu buah mic persembahan dari Hooper. Loh. Ini Bertanya. Loh, ini belum ada pertanyaan, mic-nya udah keluar. Ini nanti kalau udah ada yang tanya, mixernya yang keluar. Bisa jadi. Monggo silahkan, mungkin ada yang bertanya, ini door prize sudah ada. Silakan untuk izin dan menyebutkan wilayah beserta nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cluenya apa ini? Sebutkan nama atau? Perlu sebut nama, biar kenal saya. Nama saya Rudi dari Ciamis, anggota BSGC. Terima kasih Cak Dodot yang telah sempat hadir datang di acara seminar ini. Mungkin ada pertanyaan dari saya yang pertanyaan ini mungkin ada di rekan-rekan semua juga. Kita sudah kenal Cak Dodot adalah
operator dari Cumi-Cumi ya, yang menurut saya ada beberapa yang sangat menarik, terutama dalam setting vokal. Ya, setting vokal audio Cumi-Cumi terutama. Mungkin bisa berbagi kepada rekan-rekan semua atau saya sendiri di sini khususnya, bagaimana cara setting vokal yang seperti Cumi-Cumi yang memiliki warna vokal yang menurut saya lebih hangat, lebih warm, lebih natural, headroomnya lebih lebar. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini, iya kok pertanyaan paling banyak. Padahal ini konyol sebenarnya pertanyaan ini. Saya ini keliru, jangan ditiru, malah ditiru. Kalau sebenarnya untuk setup vokal itu saya nggak pernah macam-macam sebenarnya. Untuk mulai dari reverb, mulai dari sumbernya sendiri, saya cuma main cut aja. Main high pass filter, cuman saya cut. Udah cuman gitu aja. Nah, cuman untuk efek sebenarnya kalau berkali-kali saya bilang kalau sebenarnya reverb terutama untuk dangdut itu sebenarnya nih termasuk di sini kan ada senior ini. Sebenarnya kalau untuk vokal dangdut Jawa Timur itu sebenarnya salah. Salah ya? Reverb untuk vokal dangdut Jawa Timur terutama itu salah sebenarnya ya. Ayo jawab bener. Ya, oh bukan, ini bicara bener dulu. Sebenarnya salah ya? Salah sebenarnya. Karena kalau hakikatnya vokal itu yang dia butuhkan ambience atau ruangan. Akan tetapi yang susah di sini itu kesalahan itu malah jadi diterima di telinga masyarakat, itu yang susah. Sebenarnya ini salah. Sebenarnya kalau yang namanya reverb itu hanyalah untuk headroom, untuk melebarkan saja, tanpa harus menutup sumber suara vokal aslinya sebenarnya. Kalau vokal yang asli ya seperti ini sebenarnya, clean, benar-benar clear. Kita ngomong A juga jelas A, nggak ada imbuhan, nggak ada sustain, nggak ada tambahan di belakang. Akan tetapi ya itu masalahnya, salah tapi malah diterima, itu yang susah. Kalau mungkin teman-teman mungkin nanti ada session praktek juga ya. Oh. Mungkin sekilas untuk setup. Mungkin nanti untuk jauh lebih detailnya bisa di sesi praktek ya, nggak apa-apa ya. Nah, mungkin untuk gambaran, kalau untuk di seri Behringer X32 atau M32 itu yang saya pakai, itu jenis reverbnya jenis plate reverb, reverb kaleng. Akan tetapi untuk setup time DJ-nya itu sangat pendek sekali. Jadi ketika dia bunyi habis. Kenapa seperti itu? Karena untuk vokal yang sekarang ini yang namanya reverb itu dikejar-kejar sama orang. Kalau untuk menginginkan reverb yang tebal, sedangkan dengan nilai time atau DJ yang jauh lebih panjang, itu nanti akhirnya satu, vokal di dalam live itu pasti yang namanya kebocoran itu pasti. Belum lagi kena kalau vokal itu powernya tipis. Secara otomatis kita harus menaikkan headroom atau menaikkan gain untuk bisa benar-benar mencapai titik headroom. Itu semakin gede, maka tingkat bocor ini semakin gede juga. Nah, semakin gede bocor di sini secara otomatis reverb yang kita terima atau yang kita keluarkan lewat output itu juga akan jauh lebih besar. Yang bisa menimbulkan
menutup instrumen-instrumen yang harusnya ini berbunyi clean, berbunyi jelas, itu menjadi tidak jelas. Nah, mungkin dari pertanyaan teman-teman, mungkin kalau saya tidak salah menyaring, mungkin pengennya seperti itu, reverbnya bisa keluar, tapi yang namanya instrumen ini tidak tertutup dengan reverb gitu ya. Atau mungkin menginginkan reverb yang high-nya kencang atau lebih jelas, kelihatan lebar seperti itu. Kalau untuk lebar sendiri sebenarnya dalam setup, untuk setup di mixer sendiri kan sudah ada. Kalau mungkin di analog mixing, kalau di analog mixing console atau mixer analog, ya tinggal aja untuk output reverb itu kita bikin LR. Untuk output dari reverb itu kan ada output LR, input juga input LR kan ya. Nah, sedangkan untuk input yang masuk ke aux, sifatnya auxiliary send, itu sifatnya kan mono. Dia nggak ada panning di situ, nggak ada pen, atau nggak ada panorama, panpot, itu nggak ada. Sedangkan kalau untuk divider ini ada. Nah, untuk outputnya kalau di mixer console analog bisa kita setup LR dengan panning yang satu. Oh, langsung praktek aja. Oh gitu. Ini kelihatan di sana ya. Untuk teman-teman di sini kalau boleh saya tanya, yang rata-rata digunakan untuk perangkat atau untuk audio teman-teman itu sudah banyak yang menggunakan digital mixing atau analog? Analog. Nah kan, analog separuh, ini separuh, ini analog. Ah, ini nih yang sulit satu. Ini reverbnya analog ini nggak ada. Basicnya aja ya. Oh ya. Oh iya. Sebenarnya kalau untuk reverb biasanya yang sering teman-teman itu terkadang kan kalau mungkin untuk di Jawa Timur yang dilihat untuk versi analog itu mungkin kan yang sering dilihat kayak seperti Ramayana, seperti Dehan yang dipakai seperti itu kan. Cuman mungkin teman-teman pengen nerapkan seperti itu tapi reverbnya yang dipakai bukan seperti itu gitu. Ya. Wah nakal ini. Ini namanya nakal. Ini mau ngajak saya mencengnya nah berarti. Enggak. Sebenarnya bisa juga. Meskipun tidak sama, tapi bisa sedikit menyerupai lah. Bisa sedikit untuk menyerupai. Kalau untuk jenisnya sendiri di awal saya tadi udah ngomong, saya yang sering pakai itu plate reverb. Jenis plate. Nah, dengan time yang pendek sekali. Terkadang teman-teman banyak, kalau di sana ya nggak tahu di sini. Kalau di sana itu banyak yang mengasumsikan ibarat kata nih, saya nggak tahu setupnya seperti apa yang nggak tahu. Saya cuma ngarang, oh bunyi cas. Rata-rata yang kita tuju itu temnya itu rata-rata panjang. Rata-rata itu tem panjang dengan tujuan kalau kita dengarkan, yang kita dengar itu bunyi aungan reverb atau bunyi ambience reverb yang keluar itu seakan bunyinya panjang. Padahal sebenarnya itu tidak. Bunyinya hanya pendek sekali sebenarnya. Nah ini di
Coba. Mudah-mudahan nggak bener. Ini kalau bener kacau nanti ini. Iya. Soal masalahnya ini hal yang salah tapi bisa diterima itu yang susah. Cek, cek, cek. Cek. Ini ya. Cek, cek. Oh. Cek, cek. Kalau bunyinya cuman seperti ini aja. Sebenarnya. Cek, cek. C kalau C, 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 C. Sebenarnya untuk bunyi ini tipis sekali. Ini terlihat untuk, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau untuk bunyi di mixer analog, di analog mixer, ini untuk outputnya harus keluar sendiri-sendiri. Yang ini untuk yang live, ini untuk yang rec. Dengan penpot full kiri, full kanan. Itu yang dimaksudkan di pertanyaan tadi untuk headroom yang lebar. Itu di sini. Nah, mungkin teman-teman banyak yang pakai untuk output ini terkadang hanya dibikin satu. Kalau dibikin satu, nggak bisa untuk headroom itu lebar. Karena memang keluarannya dia cuma satu, bukan dua. Kalau keluarannya udah dua, berarti kita tinggal setup. Misal contoh seperti ini, kalau menurut kita, menurut teman-teman reverb ini, kapasitas seperti ini kurang gede, tinggal gedein aja. Tinggal tambah aja, nanti bunyi yang merusak itu, terutama biasanya di mid frekuensi, tinggal kita potong aja. Jadi antara bunyi yang diterima dari sumber asli dan yang dikeluarkan dari reverb itu tidak berbeda terlalu jauh. Tetap ada ambience ruang. Kalau terlalu kita potong sampai jauh, yang keluar nanti cuma high frekuensinya aja. Nah ini yang kadang bahasanya orang itu bikin reverbnya kurang tebal. Ya, ini kalau kita motong terlalu pendek, untuk high pass kita potong terlalu jauh, low-nya atau mid-nya kita potong terlalu banyak, kita cut terlalu banyak. Headroom ini gak akan timbul, gak akan muncul secara terlihat lebar. Karena lebarnya headroom ini sebenarnya bukan dari high frekuensi, tapi yang lebih memunculkan headroom itu mid frekuensinya yang terlihat. Kalau misal ini saya gedekan, coba C, C, C. Ini posisi equalizer itu off. Ini belum masuk ke ekualisasi untuk di outputnya. Nah, yang perlu ditata kalau di mixer analog, kalau bunyi seperti ini kan kotorin udah, terlalu gema, gemanya terlalu gede. Sedangkan yang kita butuhkan itu bunyi untuk tem yang enggak terlalu panjang, akan tetapi bunyi gaung ini pendek. Biar nampak seperti nilai karakter high itu jauh lebih panjang. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita potong aja.
Kalau udah dipotong seperti ini, bawahnya berkurang. Ini tanpa diapa-apakan, tanpa emit ini dipotong, high sudah bisa keluar. Cek, 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 udah keluar bunyi high-nya. Cuman mid masih terlihat kencang, ya. Tinggal dipotong midnya. Sebenarnya cuman seperti ini aja setupnya. Kalau kurang tinggal nambah efek. Tapi sebelum reverb itu tinggi, usahakan sumber ini sudah balan dulu. Sumber mikrofon sebelum dimasukin reverb, ini harus sudah balan dengan instrumen. Dengan alat-alat yang lain harus sudah balan. Nanti baru reverb itu mengikuti. Karena sifatnya reverb itu dia sebagai backing atau backup. Setelah kita bicara dia mengikuti di belakang. Itu sifatnya efek. Dia bukan sumber utama. Sumber utama tetap dari channel mikrofon ini. Kalau misalnya teman-teman seperti ini masih kurang lah. Kalau saya masih kurang seneng, high-nya kurang kencang, tinggal ditambah aja. Tapi untuk setup, misal high-nya ditambah seperti ini. Ini udah kenceng, udah bunyi. Dan ini kalau misalkan ada kebocoran, ini dia nggak terlalu merusak instrumen. Tapi kalau dengan time yang panjang, ini yang nantinya akan susah. Contoh, ini dengan time waktu, wah ini nggak kelihatan. Ini time-nya hanya 1,30 second dengan ukuran size atau kelebaran bandwidth ini hanya 30. Coba dengan setup yang seperti ini, time-nya kita tambah. Cek, cek. Ini terlihat panjang, tapi gemanya nggak hilang. Ini yang saya maksudkan tadi. Jadi kalau teman-teman menginginkan setup vokal yang seperti ini bunyi huruf S sudah keluar ya. Tapi terlalu panjang. Ini yang akhirnya nanti nutup ke instrumen yang lain. Jadi cukup pendek aja. Sebenarnya setupnya cuma seperti itu. Tapi terkadang antara insting kita untuk menirukan itu yang salah. Kita mendengarnya reverb itu terlihat panjang, padahal setup di reverbnya sendiri itu enggak panjang. Setup reverbnya pendek. Sama, ini yang susah, apalagi kalau udah ngomong dangdut. Kalau enggak ces bukan vokal dangdut, ini yang susah. Iya, band enggak mau. Karena memang hakikatnya vokal ini, vokal yang dia butuhkan itu dry, memang benar-benar clear. Sedangkan reverb itu hanya sebuah ambience. Itu pun dia nggak akan terdengar kalau kita mendengarkannya tidak menggunakan ear atau headphones. Yang ke sini. Oh ini LR-nya. Ya terlalu banyak kan? Cek. Nah, kalau seperti ini bunyi reverb cukup. Bunyi S dengar. Tapi tidak mengganggu. Kalau ini digedekan bisa, bukan tidak bisa. Sesuai dengan keinginan dan selera teman-teman. Cuman yang perlu kita jaga, gimana ini tetap terlihat suara dry atau suara asli dari mikrofon atau dari si penyanyi yang nantinya akan kita bunyikan, itu tidak boleh di bawah level reverb. Reverb harus tetap di bawahnya. Kalau ini terlalu kekerasan,
terlalu tinggi level reverb, bunyi suara yang nanti keluar antara bunyi bocoran dari sini atau noise dari mikrofon yang mengandung reverb yang banyak ini akan merusak sumber yang lain. Biasanya yang paling susah, makanya tadi ada pertanyaan, kalau simbal bocor ke sini gimana? Sedangkan dia tahu bunyi simbal itu biasanya rata-rata ada pemotongan di antara area 3 kilo sampai 5 kilo biasanya. Sedangkan 3 sampai 5 kilo dibutuhkan di sini. Ini kalau di-cut terlalu banyak, suara tenggorokan hilang. Sedangkan kalau nggak di-cut, bunyi bocoran yang lain masuk di sini akan terdengar tidak nyaman di telinga. Atau terdengar sakit. Nah itu yang susah itu di situ. Makanya untuk kalau bicara setup benar sih sebenarnya kita lebih baik kerja yang nyaman, kerja benar lah dengan setup yang benar. Akan tetapi kalau sudah terkena ini kurang benar, tapi di masyarakat itu tidak bisa, ini sudah harus diterapkan. Karena ini yang diterima. Ya mau tidak mau kita harus tahu benarnya, tapi juga harus bisa menerapkan seperti itu. Nah mungkin dari teman-teman yang mempertanyakan untuk masalah reverb seperti ini yang saya biasa gunakan kalau untuk mixing konsol X32 atau M32 dan sejenisnya, apakah itu X32, XR, MR sama juga seperti ini. Nah, kembali lagi, nanti terkadang teman-teman untuk setup sendiri itu terkadang kurang diperhatikan. Artinya untuk setup bukan hanya setup di mix. Perlu diingat bahwa mixing itu ibarat kita orang numpang. Kalau yang kita tumpangi itu tempatnya nyaman, kita mau gerak leluasa. Kita mau gerak juga nyaman. Dalam artian, kalau sistem kita tertata rapi, tertata benar, terkalibrasi dengan baik, itu sudah bisa dipastikan kita mix, itu pasti nyaman. Karena kita tidak perlu melakukan hal yang ekstrim di dalam proses kita mix. Nah biasanya yang sering terjadi nih, teman-teman biasanya untuk bawa speaker output itu biasanya kan rata-rata pengen yang simple ya. Simple lah, bawanya dikit. Karena berkenaan dengan jobnya juga nggak gede. Bawa sedikit tapi pengen bunyinya itu sempurna. Bisa juga sebenarnya, cuman yang perlu ditekankan untuk yang namanya speaker sendiri itu mempunyai kapasitas, mempunyai ruang gerak atau ruang kerja, itu tidak kesemuanya. Kalau kita salah menaruh tempat, dia akan menjadi salah. Speaker benar, taruh di tempat gak benar. Karena tempatnya gak benar, speakernya jadi gak benar. Meskipun speaker ini mahal. Begitu sebaliknya, speaker murah, kalau kita tahu kualitas kapasitas dia bekerja, kita tempatkan di ruang kerja yang sesuai dengan keinginan dia, ini akan jadi bagus. Bagus bukan berarti mahal, bukan berarti yang kita nggak bisa beli, bukan. Dalam artian kembali ke awal tadi bahwa sebuah nilai maksimal itu tidak harus keras, tidak harus bunyi kenceng apalagi sampai sesak dodo. Itu bukan. Tapi yang namanya maksimal itu apa yang kita bawa, dia bisa bekerja, bisa mereproduksi suara yang kita kehendaki dengan sempurna. Itu yang dinamakan maksimal. Kekerasan bunyi high, kekerasan bunyi mid, dengan komponen yang kita bawa, dengan apa yang kita mix, itu dia bisa nerima semua. Dalam garis bawah, kalau di dalam dunia audio yang kita kenal sebuah garis kotak
ketika ke atas kita mengenal yang namanya headroom, ketika lebar ke samping kanan kiri kita mengenal yang namanya respon frekuensi. Nah, disitulah batasan tempat kita bekerja. Kalau kita melebihi batasan tersebut, hasilnya nggak mungkin bisa sempurna. Karena sudah bisa dipastikan hasil keluaran dari hasil tersebut sudah pasti distors. Karena kita udah keluar dari batasan, entah itu batasan respon atau batasan headroom. Nah mungkin kembali ke mikrofon ini tadi, adakah teman-teman yang mungkin sudah pernah menerapkan setup seperti ini? Cak, tapi saya udah nerapin seperti itu, bunyi di sound saya masih gak bisa bunyi ces. Ada enggak? Enggak, maksudnya perwakilan dari Mas siapa tadi yang tanya? Saya Rudi. Oh ya. Mungkin dari sampean sendiri atau perwakilan dari teman-teman yang menginginkan ini untuk diulas, mungkin dengan setup seperti ini, kalau ini di sini sudah bunyi, mungkin apakah dari teman-teman itu dengan setup yang mungkin saya contohkan barusan tadi, ketika di speaker teman-teman ada yang belum membunyikan suara high yang seperti ini, apa gimana? Ke saya ya, Cak ya. Ya. Mewakili teman-teman tadi. Siap. Setup sudah bisa dilakukan seperti itu. Ya. Tetapi kenyataannya belum berhasil seperti yang diharapkan. Apakah mungkin dari perangkat mic-nya yang ya begitu kurang bagus atau seperti apa? Atau mungkin sistem yang lainnya? Itu yang dipertanyakan dari rekan-rekan. Oh begitu. Nah, yang pertama, di awal tadi saya sudah ngomong bahwa ibarat kita orang mixing, kita mixing bumbu, kita bawa bumbu, diulek sampai jadi sebuah makanan yang siap dihidangkan, yang namanya musical instrument, yang bisa dinikmati, itu kita hanya numpang. Kalau yang kita tumpangi ini tempatnya nggak nyaman, kita nggak bisa nyaman juga. Makanya di awal saya ngomong, tidak akan pernah bisa yang namanya hasil mixing itu benar-benar sempurna ketika sistem dari sound atau audio teman-teman itu tidak bekerja benar-benar sempurna. Contoh misalkan, hai, yang dipertaruhkan di sini bunyi hai harus keluar seperti ini. Mulai dari respon atas sampai bawah, yang berada di respon compression driver atau dikenal sebagai tweeter, itu harus bekerja optimal dan bisa mereproduksi suara dengan maksimal. Itu biasanya yang sering terjadi itu, saya kesana kemari yang sering terjadi kesalahan itu kesalahan di sistem teman-teman. Oh di by M-nya. Oh. Soalnya rata-rata yang saya sering nemui dan saya sendiri sering menerima pertanyaan seperti itu, teman-teman ini bisa dikatakan bukan gagal, tapi belum menemukan dan benar-benar belum bisa menemukan hasil yang bagus, hasil yang sesuai antara komponen yang terpasang dengan setup yang kita inginkan. Nah, di sini ini ayo bareng-bareng, yang namanya sistem itu sangatlah penting. Karena ketika sistem ini gak benar, gak bisa kita kerja. Mixing itu cuman kita orang numpang. Sampean pengen tidur, kalau tempat tidurnya sampean itu gak nyaman, banyak nyamuk, kira-kira sampean nyaman tidur apa enggak? Gak nyaman kan? Sama seperti ini. Makanya satu, yang namanya sistem itu wajib kita tata dengan baik. Yang kedua, sebenarnya kalibrasi itu penting.
Artinya kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu menyamakan sumber. Sumber yang keluar dari mixer, keluar lewat master mixer, sampai diterima ke loudspeaker itu bunyinya harus sama. Biasanya alat kalibrasi yang sering digunakan itu headphones yang standar. Ya kalau berbicara sebenarnya kadang ada, oh itu harganya mahal ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, semahal apapun ini yang namanya headphones, headphone ini tidak harus mahal banget. Selama dia punya nilai standarisasi, ini udah cukup untuk bisa kita jadikan nilai kalibrasi. Katakan ada yang bilang kalau beli headphone mahal gak? Tapi kalau saya balik nanti salah. Orang beli headphone yang dibilang alat itu sangat penting, orang banyak menyepelekan. Akan tetapi beli komponen yang nilainya berjuta-juta yang mahal mereka bisa beli. Terus dari hal tersebut apa yang mau kita ambil? Sedangkan untuk membiasakan telinga kita dengan suara yang benar, itu enggak kita beli. Tapi yang kita kejar, yang harusnya kita bisa mengoperasikan apa yang kita beli itu dengan bagus, itu malah enggak kita beli. Oh, contoh udah dikasih contoh. Ini hal sepele tapi bisa jadi malapetaka. Terutama untuk kita para pekerja audio. Ya seperti yang kasus yang sering terjadi. Ini setup sebenarnya udah benar. Ketika didengar di headphone, wah udah enak ini, udah benar. Ketika headphone kita lepas, dengerin di sound, dengerin di FOH atau di speaker kita, loh kok gini bunyinya? Siapa yang ngalamin seperti ini? Oh sama berarti, sama. Saya juga ngalami. Itu sebenarnya sangatlah penting. Sangat-sangat penting. Jadi yang namanya bahasa membiasakan keterbiasaan telinga kita itu mendengar yang benar. Itu terkadang sering dilupakan oleh teman-teman. Sedangkan kalau kita dengar di ear atau di headphones, kita sering dengar, wah enak ini dengerin, wah ini enak dengerin. Tapi ketika kita praktek, kok gak bisa ya? Bukan tidak bisa, tapi setup sistemnya teman-teman yang kurang benar. Bukan salah, tapi kurang benar. Kalau salah pasti hancur, pasti nggak bunyi. Oh itu masih bunyi kok. Tapi kurang tepat. Nah, kurang ketepatan itulah yang terkadang membuat kita itu terkadang tanpa kita sadari, kita nggak berpikir sampai di situ. Ada yang sampai mencari speaker harga mahal, mikrofon harga mahal, sampai efek harga mahal dibeli. Akan tetapi kembali lagi yang disampaikan panitia di awal, barang itu mati. Ini semua sound ini di sini kan barang mati. Jangankan untuk hidup, dia untuk berdiri di situ aja kalau nggak kita tata nggak bisa. Apalagi untuk bunyi. Berarti kalau ada kesalahan bunyi di situ bukan salah yang ditata, tapi salah yang nata bunyi. Nah makanya untuk pertemuan kali ini, ayo apa yang mau kita gali, apa yang butuh untuk kita pertanyakan, ndak usah malu. Saya juga bukan orang pinter, saya juga sama seperti teman-teman. Belajar bareng, ayo kita gali bareng-bareng, tujuannya apa? Jangan sampai kita diombang-ambing oleh keadaan, oleh pasar. Yang namanya pasar audio sekarang kan lagi marak banget ya. Oh, ini bikin ini, itu bikin itu, ini bikin lagi. Ini belum dinikmati, yang ini baru pengen yang ini. Belum beli, ini udah ada baru. Yang ini udah beli ini, wah tuh ada yang baru tuh. Ini dijual, beli lagi. Artinya jangan sampai kita diombang-ambing oleh hal seperti itu. Harus benar-benar tepat untuk kita memilih. Dan pilihan itu tidak akan pernah bisa sesuai ketika kita tidak mengantongi
atau kita tidak mempunyai yang namanya pengetahuan atau ilmu untuk kita bekerja. Mau ada yang ditambah? Monggo. Yang lain. Karena terkadang satu pertanyaan itu terkadang bisa mewakili orang banyak juga. Cik. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang, perwakilan dari Korwil Kawali, BSGC Korwil Kawali. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara nge-mixing dangdut versi Cak Dodot, tapi tanpa ada cek sound, langsung. Kebanyakan di daerah saya kalau satu panggung kadang-kadang 2 acara gitu. Jadi instrumen mana yang harus diutamakan dulu atau gimana yang baik dan benar menurut setting Cak Dodot tanpa ada cek sound tapi langsung bisa didengar pendengar. Kalau lamaan cek sound tamunya pada bubar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ini berarti judulnya tip dan trik. Oh. Ini berarti sama kayak saya. Set up di panggung, set up selesai, acara mulai. Sedangkan dangdutnya mainnya nanti, saya nggak kebagian FOH. Begitu ke FOH langsung, artis tuh gampat jreng. Bagus ini. Saya ngadep mixer ya, ngadep mixer sambil angan-angan kayak gini. Ini sebenarnya operator, apa tukang angan-angan, apa tukang sulap, apa mau adegan akrobat ya. Posisi cek sound di panggung itu baru selesai, sedangkan waktu sudah habis maghrib. Cek sound belum selesai, pihak dari EO panitia udah ngabari, Mas habis ini break karena acara kita mau mulai. Oke. Selesai saya turun tinggal angen-angen tok. Nanti mulai 2 kabar jreng. Enggak tahu ini bunyi yang mau disuguhkan itu seperti apa, enggak tahu. Mungkin pengalaman saya ini mungkin bisa juga untuk diterapkan sama teman-teman. Yang paling bagus itu sebenarnya satu, kita mengenali bunyi aja. Kalau kita nggak tahu bunyi, kita nggak bisa untuk berusaha menyulap. Artinya menyulap itu menggambar. Kita nggak bisa simulasi kalau nggak bisa dengar. Kalau setidaknya waktu masih acara mantaian seremonial ya, kita mungkin bisa angen-angen, oh alatnya tuh yang dibawa itu, oh bunyi ini biasanya seperti ini, bunyi seperti. Jangan kita melakukan apa-apa dulu. Yang paling bagus, yang paling utama kita bisa lakukan itu adalah perkiraan. Ya mengira headroom, mengira untuk potongan lokat atau high pass filter. Nah setelah itu kita bisa sedikit untuk cut. Itu di alat yang memang benar-benar alat ini kalau bunyi di frekuensi sekian pasti cacat nih. Pasti kotor. Itu bisa kita potong. Meskipun hanya sedikit. Nah setelah nanti bunyi bareng baru kita pukul rata. Artinya kalau kita sudah mengenali alat itu kita bisa menggambar setidaknya. Meski yang namanya perpaduan campuran antara garam, lada dan lain-lain itu belum sesuai. Tapi sudah bisa dirasakan. Orang itu udah bisa tahu, oh ini nasi goreng. Meskipun, wah ini kecapnya kurang. Tapi orang udah bisa tahu, ini nasi goreng. Lah, yang namanya perkiraan kan tidak ada yang sesuai. Akan tetapi kita tahu karena apa? Kita mengenal alat kita. Saya cek sound, saya bunyi di LED mixer sekian. Itu bunyinya seperti itu. Berarti kalau LED saya melebihi ini, distors. Itu kita yang harus tahu. Kalau kita sudah mengetahui seperti itu berarti batasan headroom untuk kita mix itu ada di situ. Keluar dari garis itu pasti cacat. Pasti speaker atau komponen kita itu distors. Nah jangan sampai itu terjadi.
Rata-rata kalau itu sudah terjadi yang ada seperti ini, enggak punya duit, kumpul-kumpulin duit, beli ternyata enggak enak speaker. Jangan. Karena itu kesalahan bukan pada speaker, bukan pada komponen, tapi kesalahan pada kita sendiri. Makanya kalau kita mengenal sistem kita, tahu apa yang kita bawa, tahu apa yang kita pakai, itu kita bisa ngira-ngira. Nah, perkiraan ini yang paling sulit, ini perkiraan yang namanya di instrumen yang mereka memiliki kategori akustik, itu yang susah. Akustik itu kita tahu sumber bunyinya, kalau kita tidak tahu sumber bunyi mikrofon, susah. Sumbernya ini benar, gambaran kita mix itu udah benar, mic-nya keliru jadi keliru. Ini yang kadang susah. Terkadang lagi apa? Yang sering itu apa? Teman-teman kalau udah capek, mikrofon kadang gini. Enggak tahu nih teman-teman, kadang peletakan mikrofon itu kalau enggak hati-hati, geluduk. Ini besok dipakai terus, halo ini bunyinya. Pasti udah beda. Karena posisi koil ini pasti sudah geser. Sedangkan dia bisa bunyi ketika terkena tiupan. Itu baru dia bisa bunyi. Kalau ini bergeser, seperti speaker kalau geser, pasti ada bunyi krek, 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 krek. Nah itu yang menimbulkan bunyi ini mengalami pergeseran frekuensi dan fase. Itu tuh yang bikin susah. Terkadang di situ kita setup bener tanpa ada apa-apa, nggak ada kasus apa-apa, tiba-tiba terjadi feedback. Itu yang sering terjadi karena mikrofon ini tidak terjaga. Kalau saya sendiri untuk mendadak langsung main, yang sering saya lakukan seperti itu. Karena saya hafal, teman-teman bawanya ini. Pernah saya ngalami di acara band sama acara campur sari. Di luar Adela. Adela enggak ada. Band sama campur sari. Band itu section udah dari awal, aman saya udah. Enggak tahu kalau ada campur sari. Sedangkan dari pihak panitia enggak ngasih random. Jadi begitu pertengahan band itu mulai, panitia, Mas habis ini campur sari ya, tapi langsung mulai. Soalnya ini ada tambahan dari sana. Oke. Saya sambil batin. Ini nanti nancepin mic. Nancepin kabel. Karena belum mulai teman-teman udah harus prepare. Prepare yang kalau saya sendiri gak bingung. Yang teman-teman di panggung, wah saya kabarin. Ini nanti ada campur sari mendadak. Wangan dewe kuno. Bahasanya suruh makan sendiri. Dipikir sini ini enggak butuh persiapan, enggak butuh apa. Ya kadang yang sering ada miss seperti itu malah yang terjadi saya sama teman-teman yang kadang sering selek gitu. Karena pikiran mereka, ya yang di depan udah jelas mau dikasih apa aja makan, yang di sini protes kayak gitu dia. Itu pernah ngalami ya. Campur sari full, untungnya waktu itu saya untung cuman satu. Drum set itu posisi mereka nggak minta ganti. Udah mas drumnya pakai itu aja. Itu udah untung satu saya, aman. Nggak taunya yang di titik nggak aman. Kendangnya bawa 4 orang. Kendang tam, kendang jaipong, kendang ciblon, kendang Banyuwangi itu sama langgam. Saya tinggal gini dok. Terus mau apa? Sedangkan mereka maunya ini udah jelas judulnya, nanti ada campur sari habis ini. Mau ndak mau pendengar begitu sound bunyi harus dengan campur sari. Lah begitu bunyi lucu. Untungnya waktu bunyi pertama itu bunyi suluk, bunyi vokal. Aman ya. Vokal, alat bunyi satu pukul ting, bunyikan. Ting bunyikan. Tapi ini amburadul semua.
Saya belum nge-mix. Yang bisa saya lakukan cuman di posisi channel itu untuk instrumen apa. Saya cuman bisa main lokat aja dengan preamp ini. Selain itu enggak. Setelah mereka bunyi baru saya mulai. Wes gak mikir, kopi apa. Sementara libur. Gak bisa untuk mikir ngopi nggak bisa. Karena tuntutan ini nanti bunyi harus benar-benar bunyi. Main terkadang seperti ini penting juga. Kadang hajatan itu yang suka kadang ngawur ya. Nggak ada konfirmasi, nggak ada apa, tiba-tiba datang, Mas, saya butuh sekian channel. Kadang itu yang sering sekarang itu apa? Dari WO, bawa akustik sendiri untuk acara kirap, datang-datang. Mas, saya minta 4 channel ya nanti. Terus gini, loh. Datangnya bukan datang di stage, padahal dia udah tahu. Datang ke Evo, Mas, saya minta 4 channel, yang 2 untuk mikrofon, yang 2 untuk line mikrofon. Ya, terus saya mikir, saya nggak punya kabel di depan, kabel semua di belakang. Yang ngawur itu kadang seperti itu, sedangkan mereka kadang bawa wireless itu asal-asalan, terutama untuk player saxo dengan biola. Kadang nih posisi stage di sana jauh. Secara otomatis karena sumber itu dari sana, koneksi perkabelan itu dari stage, receiver otomatis kan di sana. Wah, dia jalan tuh mantennya jalan jauh, wow. Enggak bunyi, kadang bunyi ngek. Ngek, enggak ada jelas sama sekali. Terus ini apa yang diiringi? Cuman mantennya tok yang jalan. Bunyinya enggak ada. Tahu-tahu belakang, sound lagi yang kena. Gimana mas sound enggak bunyi? Suaranya putus-putus, kabelnya sampai enggak ada. Orang sound yang kena. Padahal kita itu cuman bunyikan. Tetap kita yang kena. Mungkin dari pengalaman-pengalaman tersebut itu bisa untuk kita jadikan terutama. Terkadang mungkin bisa untuk jadi acuan teman-teman audio terutama dan untuk rekan-rekanan kita. Bahwa kita orang audio ini bukan bahan untuk lemparan batu. Dalam artian janganlah untuk dari acara-acara ini orang ini tiap ada kesalahan apa-apa larinya ke kita. Kita ini cuma menyediakan alat, cuma menyediakan perangkat. Kita udah ngasih aja udah beruntung kita ngasih. Masih aja juga disalahkan. Padahal kesalahan itu bukan di kita. Nah terkadang ada sebagian EO, sebagian WO itu yang gak paham. Mereka cuma ngatur untuk kinerja mereka, tapi untuk partner mereka itu sama sekali tidak diberitahu. Tidak ada konfirmasi. Nah sedangkan yang paling bikin jengkel itu biasanya apa? Itu manten udah siap mau kirap, player ini baru datang minta channel. Terus kita mau ngapain? Harusnya kalau memang dia benar kan dia datang dari awal. Datang awal sebelum manten siap, dia udah standby. Udah dicek dulu dia kira-kira nanti kalau bawa wireless, dia jalan dari mana sampai mana. Harusnya dia akan nyoba dulu. Dia nggak dipikir sampai situ. Bisanya nanti kalau ada kesalahan, tetap kita yang salah. Makanya di kesempatan kali ini saya juga pesen buat semuanya aja, terutama untuk yang bekerja di bidang entertainment, jauhlah lebih berpikir dewasa bahwa kita semua ini nggak bisa kerja sendiri. Sound itu kita menyediakan fasilitas, bukan untuk menuruti keinginan mereka. Kita itu menyediakan fasilitas. Kalau mereka memang benar-benar butuh kita, konfirmasi. Jangan asal langsung minta, jangan asal langsung tuduh. Kalau ada salah apa-apa kita yang kena. Kita nggak dapat apa-apa. Mereka kerja cuma hitungan menit, kita
mau tidur di rumah ngorok gini aja nggak bisa, tidur di lokasi ya nyamuk. Kalau di sini rata-rata untuk acara wedding seperti itu tuh masih banyak apa enggak? WO atau EO yang seperti itu masih banyak apa enggak? Banyak ya? Nah ini jadi catatan. Ini yang jadi catatan. Jadi kita dan teman-teman WO atau EO itu harus ada komunikasi baik, jangan asal. Terkadang seperti ini, yang punya hajat pasrah ke WO, tapi yang punya hajat juga ngejob sound sendiri. Tanpa pasrah ke WO. WO-nya main seenak sendiri. Enggak ada konfirmasi karena bukan merasa paket dari mereka. Ini yang saya paling kurang setuju. Karena orang itu punya selera masing-masing. Jangan semuanya ini dicampur adukkan. Akhirnya nanti kalau ngalami seperti pertanyaan tadi, itu enggak ada apa-apa ya. Acara seremonial, terus tiba-tiba tuh ada pemain datang. Udah minta ini pasang. Taunya nanti itu seremonial selesai, mereka main udah. Kita kan yang salah. Sedangkan enggak mungkin yang namanya kita orang itu pasrah ke kita, Mas saya ngejob sound sekalian untuk hiburannya ya kuartet, mungkin organ tunggal. Itu jarang banget, bisa dihitung jari dan itu pun kalau yang mesen ke kita itu pasti udah berlanggan, udah langganan. Tapi kalau kita ketemu orang lain itu yang susah. Terkadang itu orang nggak tahu. Nah yang susah itu kalau udah musuhnya itu ibu, adik cewek itu susah. Biasanya WO kan rata-rata ibu itu. Itu yang bikin kita susah. Enggak tahu apa-apa. Mas, mic-nya enggak bunyi. Ini saya baru ngalami kemarin, sampean kalau tak ceritain mesti ketawa. Main di Madura. Loh, pada waktu musik bumper, kan ada LED juga. Bumper sebelum pengantin itu jalan, bumper itu bunyi. Itu di atas kan sudah saya kasih fasilitas Bluetooth. Tapi dari stage, udah oke di play dari situ. Loh, giliran musik pengiring mau kirap, kan cuman bawa sakso satu sama musik pengiring. Yang musik saksonya itu tidak bilangin, Mas semua koneksi sampean minta di panggung. Itu di panggung udah disediakan, kalau sampean mau playback dari HP sampean tinggal connect Bluetooth. Atau kalau sampean mau, biar sampean gak ribet, filenya kirim ke operator saya yang ada di state. Biar sampean nanti tinggal nunduk, Mas ini nanti kalau kirapnya mulai sampean play ini ya. Itu gak ada. Yang ada itu lucu. Play bumper itu benar, audionya benar lewat Bluetooth. Nah, giliran mereka pada bingung, pengantin mau jalan, ini audio nggak ada di panggung. Di stage itu nggak ada audio. Masih bingung ngirim-ngirim file. Dari tadi ngapain? Giliran bunyi sampean tahu yang bunyi apa? Yang bunyinya si MC jalan di depan manten, di depannya player sakso, itu sambil bawa HP dibunyiin di mikrofon vokal. Terus orangnya bilang, Mas musiknya kok nggak ada bassnya? Tak bilangin, bass di rumah nggak ikut. Ini yang model-model metode seperti ini emang dia itu nggak mau tahu atau nggak tahu apa masa bodoh kayak gitu. Iya beneran yakin. Saya kaget itu, saya tahu kalau itu dari mikrofon vokal kanal. Bunyi pertama yang bunyi itu reverb. Loh, MC tak lihat matikan.
Ini sambil jalan. Kan waktu kalau biasanya acara kirap itu kan nggak ada MC ngomong kan. Yang ada musikal, pengantin jalan sama iringan sakso biasanya kan. Nah ini mic ini digunakan untuk musik, background. Saksonya bisa keluar, warmnya bisa keluar, low-nya bisa keluar, musiknya ini. Ya mending-mending kalau speakernya iPhone mas, masih mending. Nah, speaker HP Cina. Ini dibilang yang ngawur, tukang sound yang ngawur. Padahal bukan kita yang salah. Makanya kalau ketemu yang model kayak gitu sampean bilang sama saya telepon. Nah, tak teleponnya orangnya. Ya maksud saya jangan sampai lah hal seperti itu terjadi lagi dan sering terjadi. Apalagi MC itu terkadang ngawur. Dia nggak tahu si hiburan ini pihak entertainment hiburan bawa MC sendiri, manten dari WO bawa MC sendiri. Ini nggak ada komunikasi. Tiba-tiba langsung main panggil. Mungkin untuk grup ini bisa untuk Jackson, padahal playernya nggak ada tuh, baru alatnya ditata. Dia nggak ada konfirmasi, nggak ada komunikasi. Makanya kalau ada seperti itu udah, kita berusaha tegas. Yang namanya tegas kan nggak harus kita untuk keras. Kita beritahu aja seperti itu, kalau kita yang disalahkan, terus kita nuntut balik, mereka bisa apa? Sedangkan mereka nggak akan bisa bunyi itu tanpa lewat kita. Ya sama-sama saling bekerja sama lah, bekerja sama yang baik. Kalau memang ada seperti itu, apa susahnya ngomong? Tinggal bilang aja, Mas, saya minta tolong nanti disediakan 2 line untuk musik, 1 line untuk saksofon ya. Selesai kan udah. Paling kita tanya, mau Jackson kapan Mas? Sekarang apa nanti? Mau kita siapkan sekarang apa nanti? Paling kan cuman kayak gitu. Tapi enggak, terkadang seperti itu. Mungkin bayangan mereka itu seperti, alah cuma 2 channel. Enggak tahu 2 channel itu bisa bikin amburadul karena 2 channel itu dipakai acara sakral. Bisa ngawur tok sekarang itu. Mungkin ada tambahan untuk triknya, ada tambahan pertanyaan apa gimana, biar nanti bisa dapat. Barangkali ada yang kurang, masih ada tambahan. Mana mikrofonnya mana? Nah, Silakan kalau ada tambahan lagi yang masih. Kalau buat instrumen apakah ada yang harus diutamakan atau harus sama-sama bunyinya gitu? Atau ada yang instrumen yang mana yang harus diutamakan gitu? Kalau orkes dangdut? kalau orkes dangdut itu sebenarnya kalau yang namanya instrumen itu semuanya kan balance ya. Artinya rata semua, kedengar semua. Cuman terkadang konsumsi dari yang dinikmati itu rata-rata kalau penikmatnya itu dari Jawa Timur, mesti ya tetap kendang yang condong. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri, saya kurang setuju. Karena bunyi yang main dari playernya itu bukan cuma player kendang. Tapi kalau untuk secara mendadak seperti itu, yang biasanya paling bisa untuk kita jadikan patokan itu, kalau untuk dangdut, kalau kendang, tamborin sama bass itu udah bunyi, yang lain itu ngikut pelan, itu kita bisa nata. Tapi kalau udah yang lain itu bunyi, giliran bass, kendang itu enggak bunyi, itu yang susah. Atau salah satu dari mereka, kendangnya bunyi, bassnya belum bunyi, itu yang susah. Kalau bahasa orang mengatakan musik ini terkesan kering. Ibarat orang jalan itu cuman gunung, enggak ada lembah gini enggak ada. Jadi bisa untuk instrumen setelah akustik itu yang perlu untuk kita raba.
Karena namanya mendadak ya, bisanya cuman kira-kira sama meraba. Itu setelah akustik, bassnya aja dulu. Yang penting signal bass itu masuk, udah. Udah itu yang namanya PEG di mixer itu off aja kalau tombol on off-nya ada. Off aja dulu udah. Biarin dia bunyi dulu. Nanti kalau dia udah bunyi baru kita urusi. Kurang apa kita urus. Mungkin ada tambahan lagi. Dari saya, Cak. Duh, mana? Oke. Ini di belakang, Cak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Perkenalkan dulu, Cak. Nama saya Yoneta dari Pamarican. Yang mau saya tanyakan ini tentang sistem, Cak. Ya seperti tadi Cak Dodot katakan, karena kita kebanyakan di sini hidupnya itu di dunia dangdut. Karena di dunia dangdut itu gelar harus keluar, dik juga harus keluar, ya. Nah sementara di kita itu sekarang kebanyakan sistemnya itu udah low, mid, high, itu kan. Jadi sub malah bukan, udah sub, mid, high. Jadi low itu speaker 15 in sudah sedikit terlupakan. Bahkan ya seperti katakan, jadi untuk simple karena ya mungkin jobnya kecil gitu kan, untuk membawa banyak mungkin ya memakan energi gitu kan, akhirnya kita itu kebanyakan mungkin untuk di wilayah Pamarican itu kebanyakan membawa 15 in langsung middle. Middle-nya pun kadang pakai 10 in bukan 12. Yang akhirnya gelar keluar dik yang karakternya dangdut itu kadang itu kurang keluar. Yang mau saya tanyakan itu sistem yang apa? Sistem yang baik itu harus seperti apa, Cak? Atau kita memaksakan kehendak dari speaker itu dengan sebagian karakter suara itu hilang, otomatis kan kalau kita membawa speaker 18 ini itu pasti ada karakter-karakter yang hilang. Contohnya karakter 15 ini itu akan hilang. Oke, kalau untuk mungkin kaca tetangga pecah kan, banyak bahkan keteng tetangga pecah. Tapi dikala untuk apalagi kalau karakternya itu sekarang di sini kebanyakan itu kendangnya itu kendang apa? Kendang Sunda gitu kan. Jadi kadang-kadang geler ada tapi diknya kemana ini? Ya seperti Cak Tadot tadi bilang, kemana ini yang ada di dadanya? Enggak ada gitu kan. Jadi akhirnya selalu di otak-atik yang akhirnya suara itu bagikan odeng, Cak. Odeng itu bagikan tawon yang sedang bubar, Cak. Ya karena memaksakan kehendak yang akhir sebuah cerita itu bagikan tawon kabur, Cak itu. Jadi harus seperti apakah ya? Itu yang terasa oleh saya sendiri, entah oleh teman-teman yang lain gitu kan. Karena memaksakan kehendak akhir sebuah cerita tawon kabur, Cak. Mungkin sekian. Terima kasih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang masuk akal, pertanyaan yang istimewa. Istimewa pertanyaan. Perlu diketahui untuk poin yang pertama, bahwa yang namanya speaker itu sebenarnya kita jangan melihat inci yang terutama. Kita jangan melihat inci. Kalau misalkan dikatakan teman-teman, rata-rata kalau teman-teman mid speakernya berapa in? 10, 12 ya kalau mid. Nah, berarti sekian banyak dari teman-teman mengasumsikan bahwa speaker dengan nilai inci kecil itu mid ya. Misalkan 10, 12 kan kecil loh, mid ya. Nah, terus sekarang saya tanya, kalau nih misalkan speaker 18 berarti gede ya, woofer. Ini kalau terus speaker 18 in yang berbentuk subwoofer ini saya taruh mobil saya kira-kira gimana ini? Muat apa enggak? Gak muat kan? Speaker mobil 10 in
12 in, itu subwoofernya udah gede nggak karu-karuan. Jadi yang namanya respon kinerja atau kerja sebuah speaker area kerja itu bukan ditentukan dari nilai inci sebenarnya. Kalau speaker 10 in, dia dinyatakan sebagai subwoofer. Subwoofer dia bunyinya. Karena nilai coil, voice coil, itu beda-beda juga. Nah, yang perlu jadi catatan, satu, untuk pemilihan inci. Yang kedua, untuk menangani kasus sistem seperti itu, saya di awal tadi sudah bilang, kalau kita menginginkan barang yang simple, yang bisa cover untuk semua, berarti kita harus benar-benar melakukan riset yang sesuai. Artinya yang namanya riset itu, kalau kita membeli sebuah speaker, itu harus benar-benar kita pilih. Kalau sistemnya three way atau cuman sub, mid, high, katakan posisi di frekuensi mid ini, kita menggunakan speaker 12 atau 10 in. Berarti target teman-teman untuk riset speaker mid ini atau untuk line array yang berupa two-way ini, two-way system ini, mereka harus bisa respon minimal roll off itu di 100. Kalau roll off-nya di atas itu, atau batasan kinerjanya itu di atasnya itu, enggak bisa. Dan jangan teman-teman paksakan. Kalau dipaksakan, mereka enggak bisa ngeluarin bunyi yang sesuai dengan yang kita paksa, tapi tahu-tahu dia mati. Makanya bahasa line array system, bahasa sound system yang benar, itu enggak ada bahasa lain. Bahasa yang paling dikenal itu hanya dua, subwoofer dengan top. Karena kategori top itu sudah mencakup respon yang biasanya berkisar antara 60 Hz sampai 20 kHz. Itu yang direspon oleh line array, belum subwoofer. Kenapa ditargetkan segitu? Karena bunyi di atas ini, dia bukan hanya membunyikan respon low sampai high. Tapi yang namanya body subwoofer atau respon di 80 itu kita juga butuh kuat di situ. Nah, yang jadi dilema sekarang, subwoofer itu mintanya di dada terasa tek. Tapi ketika yang terjadi di lapangan, ketika teman-teman melakukan riset atau saya seneng box ini, beli box. Speakernya enggak ada. Beli saya speaker ini, beli. Ketika ini sudah di-compare, box sudah dibeli, speaker dimasukkan, dibunyikan. Wah, enak ini. Gendangnya udah terasa di dada. Tapi ketika bunyi nanti bareng sama atas, kok telinga rasanya enggak enak ya? Bunyi dung kok di telinga ya? Di sini ini yang susah. Makanya kalau orang mengejar sub itu harus dikejar sampai nilai respon frekuensi yang tinggi. Kalau bagi saya pribadi jangan. Karena hakikatnya subwoofer itu bukan untuk tinggi. Tapi kalau sifatnya line array itu semakin dia bertambah, roll off ke bawah dia semakin akan turun. Dari katakan roll off dia cuma bisa roll off di 200 dengan 2 box. Ketika kita menggunakan 6 box dia akan turun. Terus misal ada pertanyaan, Cak, nggak mungkin lah kita hajatan masa mau beli bawa segitu banyak. Berarti PR dan tugas kita harus riset speaker itu semua. Yang biasa kita bawa berapa? Misal 4 speaker. Berarti target 4 speaker itu kita bikinkan box. Yang ketika box itu dibikin, speaker teman-teman itu bisa mereproduksi suara dari low sampai high. Nanti itu akan ketemu aman dan ketemu benar. Nah, masalah karakter suara yang ditonjolkan yang mana tergantung selera teman-teman.
10 in pun bisa kuat di mid low-nya. 12 in juga bisa kuat. Karena apa? Karena kembali ke situ lagi. Speaker A ketika dimasukkan ke dalam box A, ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Karena ruangan kinerja, batasan kerja speaker ini dengan batasan kinerja box ini itu beda. Kalau ini dan ini sama, sudah pasti benar. Itu yang dinamakan summing. Sebelum summing dengan teman-teman, speaker dengan boxnya sendiri bisa summing. Yang artinya di dalam satu box dengan satu speaker, itu kita sudah bisa mendapatkan suara yang kita kehendaki tanpa memaksakan kinerja speaker. Misal ada kekurangan, oh speaker ini kurang respon di frekuensi sekian, roll off-nya dia nggak bisa jauh. Berarti solusinya gimana? Sama coba keluarkan speakernya. Terkadang orang ini yang jarang dilihat, yang jarang dipelajari, itu di buku petunjuk itu loh kadang. Kalau zaman beli speaker, yang speaker itu memang benar-benar jelas, pasti ada bukunya. Di atas itu menunjukkan nilai respon frekuensi, yang di bawah itu menunjukkan nilai impedansi. Nah impedansi ini pilihan. Diukur berarti. Kalau nggak ada alat ukurnya, pakai HP. Kalau nggak ada alat ukur, pakai HP. HP bunyikan ping noise, udah masukin di LMS saja, masukin ke manajemen atau crossover, geser aja pelan-pelan. Nanti terlihat, oh ini nggak ada perubahan, berarti dia di situ roll off habis sudah. Kalau mulai ada perubahan, nah ini berarti area kerja dia di sini. Itu bisa diterapkan. Pakai tune generator juga bisa. Sampai tinggi bisa. Tapi hati-hati dengan volume, dengan level hati-hati. Nanti mainnya kayak gitu frekuensi gede. Di sini enak. Giliran tinggi nging tok, mati. Kecil aja. Yang penting kita tahu area dia bekerja itu di mana. Nah nanti dengan penambahan dB atau penambahan sensitivity gain, itu kita tahu, oh berarti kalau di titik puncak, dia hanya bisa respon produksi suara hanya di titik ini. Dia roll off hanya di sini. Jangan dipaksakan. Makanya banyak riset. Sana bikin, ini bikin, itu bikin. Itu sebenarnya bukan karena apa-apa, bukan. Terkadang mereka itu menginginkan satu komponen ini sebenarnya ini bisa untuk menjadikan berbagai warna atau berbagai karakter. Itu bisa. Nah, box sendiri itu kan itu bagian daripada untuk pembentukan karakter tersebut. Makanya ada bahasa di dalam audio, bahasanya teman-teman itu kadang ada ini speakernya kurang match dengan box. Kurang matching dengan boxnya. Itu artinya kurang sesuai. Speaker tersebut ditaruh di box tersebut, itu dia tidak bisa menghasilkan suara yang dikehendaki oleh speaker. Atau oleh box. Oh break. 5 menit lagi duhur. Terus untuk yang kedua, setelah untuk pemilihan komponen tersebut itu benar-benar sudah sesuai, usahakan untuk teman-teman itu bisa mengetahui, bisa mempelajari yang namanya sistem kita itu seperti apa. Kalau 3-way yang seperti tadi yang dibicarakan itu susah, itu sudah pasti kasusnya yang tadi saya bicarakan. Middle, sub dengan high. Ini pasti
yang diajar sama teman-teman itu pasti subwoofer untuk dinaikkan tinggi. Potongan cross point-nya dinaikkan dengan asumsi tujuan ini voice coil-nya gede, pasti dia kuat. Tapi kalau yang mid nanti diturunkan, pasti mati dia. Karena dia speaker kecil. Tapi sebenarnya tidak. Kalau boxnya teman-teman itu benar, dia berbunyi tanpa menggunakan apapun. Bunyikan langsung dari player ke power, dia udah keluar bunyi low-nya. Karena apa? Speaker 10 in itu biasanya rata-rata. Kalau di buku panduannya, itu respon frekuensi itu dia roll off itu antara kisaran 80 atau 60 Hz. Break adan. Ya, untuk rekan semua, untuk acara sharing season di break dulu dan